Selamat pagi pemirsa, inilah breaking news berita 1 Jun Channel bersama saya Patricia Mapalie. Komisi Pemilihan Umum atau KPU membuka pendaftaran peserta pemilu 2024. Partai politik yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang diwajibkan melengkapi berbagai syarat untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. Tahapan pendaftaran partai politik sendiri akan dilakukan selama 14 hari sejak hari ini hingga 13 Agustus mendatang. Saat ini sudah 39 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal di Aceh yang sudah melakukan pendaftaran dan memiliki akun sipol. Namun mereka harus melakukan pendaftaran secara langsung ke KPU dengan membawa sejumlah bukti verifikasi partai politik. KPU telah menyusun sejumlah mekanisme untuk kedatangan partai politik yang akan mendaftar. Salah satunya dengan membatasi jumlah rombongan parpol yang dapat masuk ke KPU. Dan untuk kabar terkini terkait dengan pendaftaran partai politik di KPU, kita akan bergabung dengan reporter Said Masyur langsung dari sana. Selamat pagi Said, bagaimana proses pendaftaran partai politik yang sedang berlangsung hari ini? Apa yang bisa disampaikan sejauh ini? Selamat pagi Patricia, sampai dengan saat ini proses pendaftaran partai politik di KPU masih sedang berlangsung. Kalau kami pantau saat ini Patricia tengah mendaftar, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima yang saat ini sedang berada di lantai 2 atau di ruang sidang KPU yang melakukan proses pendaftaran. Kalau yang kami lihat sejak pagi tadi, Patricia, memang sudah ada sekitar 5 partai politik yang mendaftarkan diri di KPU ini, dan kalau kami lihat memang setiap partai yang datang ini diiring-iringi oleh sejumlah penampilan adat, lalu kemudian juga tarian-tarian seperti itu, dan ada berbagai macam seperti misalnya PDIP tadi pagi pada pukul 8 pagi tadi diagendakan memang berangkat dari kantor DPP PDIP yang ada di Menteng, berjalan kaki menuju KPU dan tentu saja diiringi dengan berbagai macam tarian dan juga pakaian adat. Sampai dengan saat ini proses pendaftaran masih tengah berlangsung, Patricia, dan kalau kami bisa pantau juga dan kami bisa sampaikan bahwa memang proses pendaftaran ini hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, jadi tidak semua tidak semua pihak yang dapat masuk ke dalam KPU ini sendiri untuk kemudian melakukan pendaftaran. Kalau yang kami lihat dari depan gedung KPU, di depan gerbangnya ini hanya diperbolehkan masuk beberapa pengurus partai dan juga pihak-pihak yang terkait begitu, sementara pihak pendukung lainnya ini hanya berada di depan gedung KPU atau di luar gerbang. Ini mereka menunggu dan juga menantikan perwakilan mereka untuk kemudian masuk di dalam KPU untuk kemudian melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini, Patricia, setiap harinya selama 14 hari ke depan sampai dengan 14 Agustus 2022 dan akan dilakukan setiap pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun di hari terakhir nanti, yaitu pada tanggal 14 Agustus ini diperpanjang sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ada 2 dokumen setidaknya ataupun 2 perlengkapan atau kelengkapan yang wajib dibawa oleh pihak partai politik yang akan melakukan pendaftaran. Yang pertama tentu saja adalah surat keterangan pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik atau juga Sekretaris Jenderal Partai Politik masing-masing. Lalu kemudian yang kedua adalah dokumen pendukung ataupun dokumen administratif yang juga sebelumnya telah di-input dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Nantinya jadi ada 2 ini yang akan dimasukkan ke KPU. Nantinya KPU apabila telah dinyatakan lengkap begitu secara administratif ini dan juga persyaratan yang saya sebutkan tadi, maka KPU akan membuatkan berita acara yang menyatakan bahwa partai politik telah memenuhi dokumen dan bisa untuk didaftarkan begitu. Adapun untuk verifikasi ini akan dilakukan secara bertahap sampai dengan 14 Desember 2022 nantinya di 14 Desember nantinya akan diumumkan partai mana saja yang lolos
verifikasi untuk kemudian mengikuti pemilu tahun 2024. Verifikasi ini dilakukan dua metode, Patricia. Verifikasi yang pertama adalah verifikasi administratif. Ini verifikasi administratif ini dikhususkan untuk partai politik parlemen ataupun juga partai politik yang telah memenuhi ambang batas parlemen, yaitu 4%. Jadi ada 9 partai politik yang saat ini ada di parlemen hanya mengikuti verifikasi administratif. Sementara verifikasi yang kedua adalah verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini dilakukan untuk partai politik baru atau partai politik yang belum memenuhi ambang batas parlemen, yaitu 4%, dan juga partai politik yang memang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya. Jadi ada dua proses verifikasi ini. Dan finalnya nanti pada 14 Desember 2022 akan diumumkan partai mana saja yang akan terlibat pada pemilu tahun 2024. Sampai dengan saat ini, Patricia, kami masih menantikan dan ada beberapa partai yang terus berdatangan. Sekali lagi saat ini masih ada Partai Prima yang sedang berada di ruang sidang KPU. Kalau kami lihat juga sudah bersiap-siap Partai Nasdem. Ini lagi sedang ada di ruang transit begitu. Nanti setelah Partai Prima lalu akan dilanjutkan oleh Partai Nasdem. Patricia. Baik, Said, mungkin bisa lebih sedikit dirinci. Artinya sudah ada beberapa partai yang kemudian datang ke KPU dalam rangka akan mendaftarkan diri. Kemudian partai mana saja yang sudah selesai melakukan proses pendaftaran sejauh ini? Patricia, kalau kami catat memang sejak pukul 8 pagi tadi ini sudah ada 5 partai yang sudah selesai dan sedang mendaftarkan diri di KPU. Yang pertama tentu dimulai oleh PDIP tadi atau partai penguasa pada pemilu 2019 kemarin, partai pemenang maksud saya. Partai PDIP sendiri diwakili oleh Sekjen yaitu Hasto Kristayanto dan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Lalu yang kedua tadi datang Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP yang diwakili langsung oleh Ketua Umum yaitu Yusuf Solihin. Lalu yang kemudian ketiga ada Partai Keadilan Sejahtera diwakili oleh Ketua Umum Ahmad Syaiqo dan juga Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi maksud saya. Lalu yang keempat tadi ada Partai Reformasi yang diwakili oleh Ketua Umumnya juga langsung yaitu Syamsil Kamal, dan saat ini tengah berlangsung dari Partai Rakyat Adil Makmur ataupun Prima. Kami menanyakan kepada beberapa partai, perwakilan partai maksud saya, dan juga ketua umum partai yang ikut ataupun datang langsung mendaftarkan partainya. Tentu mereka menyampaikan optimisme untuk kemudian meraup suara terbanyak begitu untuk bisa bergabung atau bisa lolos pada tahap verifikasi di KPU untuk bisa kemudian mengikuti pemilu tahun 2024 dan bisa melewati ambang batas parlemen yaitu minimal 4% sehingga mereka kemudian bisa mengirimkan wakil di parlemen ataupun DPR. Sampai saat ini kami masih menunggu, Patricia. Sekali lagi kalau kami lihat saat ini Partai Nasdem, kalau yang kami pantau tadi diwakili oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali dan juga Sekjen Partai Nasdem yaitu Joni G. Plate. Saat ini masih ada di ruang transit. Kami masih menunggu setelah Partai Prima turun, kemungkinan baru kemudian Partai Nasdem akan masuk untuk kemudian melakukan pendaftaran. Ini masih terus berlangsung. Kalau jadwal yang kami terima, Patricia, jadwal terakhir ada total 9 partai yang akan mendaftar pada hari ini. Jadi total masih ada sekitar 3 partai lagi setelah Nasdem yang akan tiba di sini. Kami juga melihat tadi sudah ada Partai Bulan Bintang yang sedang bersiap-siap. Mungkin setelah Partai Nasdem, lalu kemudian Partai Bulan Bintang. Namun kami belum melihat siapa kemudian yang mewakili dari Partai Bulan Bintang ini. Kami masih terus memantau, Patricia. Nanti akan kami update info selanjutnya, Patricia. Baik, kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda. Said, terima kasih atas laporan langsung Anda pagi ini. Selamat bertugas kembali.